Shalom, puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan telah memberikan satu kesempatan dan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Khususnya pada zaman ini, pada saat-saat ini, di mana Bapak Ibu telah diperhadapkan dengan satu keadaan di mana virus corona begitu merajalela di muka bumi ini. Tetapi melalui virus ini, Bapak Ibu dan saya, introspeksi diri, introspeksi keluarga, rumah tangga, introspeksi khususnya pelayanan Bapak Ibu dan saya. Banyak hal Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saat ini kita butuh kepekaan dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Supaya satu ayat ini kita ekspos dalam beberapa waktu ini 3 kali dalam satu ayat, khususnya di ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Tuhan, berilah kami pengertian, berilah kami pemahaman, berilah kami hati yang terbuka ya Tuhan. Berilah kami kerelaan hati dengan tulus ikhlas mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami hari ini diurapi, dipenuhi oleh Tuhan dengan kekuatan dari roh firman Tuhan. Supaya firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan baca dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ketiga. Saya langsung saja baca. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan renungkan khususnya di kalimat di mana ini mengatakan, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sebelum kita renungkan bersama-sama, sekali lagi kita minta petunjuk Tuhan, meminta urapan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami memohon, meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berilah kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di kalimat terakhir ini adalah dikontraskan dengan di kalimat pertama, yaitu orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman atau orang yang tidak bijak itu, dia berjalan terus, lalu ia kena celaka. Nah, di sini yang kita bicara hari ini adalah akibat tindakan yang gegabah dan tidak disertai pertimbangan. Bapak Ibu, ini orang yang tak berpengalaman atau orang yang tidak bijaksana, dia bertindak dengan gegabah dan tidak disertai dengan pertimbangan, tidak berpikir panjang, tidak memikirkan sebab akibatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat saat ini perlu bertindak disertai dengan pertimbangan. Tetapi di ayat ini mengatakan orang ini tidak punya pengalaman. Orang yang tidak punya pengalaman ini tidak bisa melihat sejarah, tidak melihat perjalanan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu dan saya hari ini kita melihat dari tahun 2019 sampai Bapak Ibu dan saya masuk ke tahun 2020. Bapak Ibu dan saya waktu tahun 2019 memasuki tahun 2020, dari Januari, Februari,
kita sepertinya susah cari waktu untuk kita bertemu, membicarakan pekerjaan Tuhan. Sekarang kita mau bertemu tidak diperbolehkan melalui virus corona ini. Bapak, Ibu, dan saya harus melihat tangan Tuhan ini berbentuk virus. Ini negatif ini. Yesus saja dibawa Roh Kudus untuk dicobai. Bapak, Ibu, dan saya hari ini, setan berbentuk virus dibawa untuk merenungkan firman Tuhan. Ini Bapak, Ibu, dan saya pikirkan, pertimbangkan dengan baik-baik. Pertimbangkan dengan matang-matang. Pertimbangkan, bertindak dengan hati-hati. Kitab Yesua mengatakan, jika orang itu bertindak hati-hati, dia akan berhasil dan beruntung. Berhasil ini bisa melewati kesusahan ini. Bapak, Ibu, dan saya mau akan kita menghadapi masa-masa kesukaran. Alkitab catat, engkau akan berhasil dan beruntung. Berhasil, lepas dari kesulitan ini. Nah, ayat ini dikatakan tadi, akibat tindakan yang gegabah dan tidak disertai pertimbangan. Nah, orang yang tak berpengalaman itu adalah ia mempercayai. Ingat, orang yang tak punya pengalaman itu mempercayai setiap perkataan yang menyesatkan mereka. Percaya perkataan-perkataan. Nah, Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini banyak berita bohong, banyak berita hoax di media massa, di media cetak dan elektronik. Semua ini jangan cepat percaya. Pertimbangkan. Timbang-timbang baik-baik berita itu. Ada himbauan saat ini, belum diteliti himbauan itu, sudah dia takut. Ini semua akibat orang yang tidak berpengalaman. Orang yang berpengalaman itu orang yang mau melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya mempercayai setiap perkataan yang tidak benar atau perkataan yang menyesatkan. Itulah orang yang tidak bijak, orang yang tidak berpengalaman, cepat percaya. Tetapi dia tidak memiliki pertimbangan. Kalau sudah memiliki, tidak ada pertimbangan, pasti tindakannya juga tidak dengan hati-hati. Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian berikutnya, orang yang tak berpengalaman itulah, yaitu tidak mempercayai siapapun yang memperingatkan mereka. Nah, ini dia. Tidak mempercayai siapapun yang memberikan peringatan itu atau himbauan itu. Nah, Bapak, Ibu, minggu lalu saya sudah singgung. Pemerintah kita memperingatkan kita, memberikan himbauan. Ada surat edaran. Nah, ada juga surat edaran. Lihat dulu surat itu. Benar tidak? Karena banyak orang hari ini membuat kita gelisah. Apalagi orang Kristen tidak memiliki pendirian. Orang Kristen tidak memiliki iman yang kokoh. Tidak memiliki iman yang sejati. Bapak, Ibu, dan saya berharap jemaat Efesus. Saya sudah sering katakan di khotbah di gereja. Efesus bukan orang mudah ditipu. Tetapi Efesus memiliki pendirian. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saya harus mempertimbangkan baik-baik. Bertindak hati-hati. Itu di kitab Yesua. Kemudian yang kedua adalah orang yang tak berpengalaman itu, di ayat itu berpengalaman, lalu dia berjalan terus. Nah, ini ia berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini orang ini ia menentang bahaya dosa walaupun telah diberitahu tentang apa yang menanti di ujung sana. Nah, ini orang-orang ini benar-benar Bapak, Ibu,
tadinya sudah dikatakan Alkitab tidak punya pengalaman, tidak bijaksana, tidak punya pertimbangan, tidak punya pikir panjang, teruslah dia menantang apa saja dia hantam saja, tapi dia tidak memikirkan, dia tidak memperingatkan. Memang benar firman katakan, Amsal katakan, ada jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bapak, Ibu, dan saya berpikir baik-baik dan berpikir panjang dengan keadaan sekarang ini. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya sudah diperingatkan, sudah diberikan himbauan, sudah diberikan nasihat, tidak memikirkan dan mempertimbangkannya, malah pertimbangan diri sendiri. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya jangan sampai mengandalkan diri sendiri. Kemudian berikut, orang itu tadi berjalan terus lalu kena celaka, yaitu mereka melemparkan diri ke dalam kesukaran meskipun telah diperingatkan baik-baik. Nah, ini Bapak, Ibu, menyerahkan diri. Tidak usahlah, yang penting enak, senang, lalu melihat orang-orang lain. Bapak, Ibu, orang Kristen saat ini jangan berpikir enaknya. Pikirkan bagaimana pikul salib, pikirkan bagaimana menghadap Tuhan, pikirkan bagaimana nanti kalau seandainya virus itu hingga pada ibu, bapak, dan saya. Bisa saja nanti bukan virus corona yang datang nanti, ada virus yang lain. Tetapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saya pasti akan menghadapi yang disebut kematian. Bapak, Ibu akan menempuh itu dan tidak bisa menghindar. Nah, Ibu, Bapak, dan saya di sini jangan serahkan diri. Jangan serahkan diri kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, banyak hari ini orang mau kehendak Tuhan tapi dia tidak jalankan kehendak Tuhan. Lihat baik-baik, Bapak, Ibu. Jangan serahkan diri kepada kesukaran meskipun telah diperingatkan baik-baik. Nah, melalui firman Tuhan ini saya sendiri tidak ada semacam nasihat apa-apa. Hanya firman menasihati Bapak, Ibu, dan saya, dan firman ini pasti akan baik nasihatnya. Kemudian ketiga di sini, mereka baru bertobat dalam kebebalan mereka ketika sudah terlambat. Nah, Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, ini orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak bijaksana, ada malapetaka, dia jalan terus. Nah, setelah terjadi, baru minta Tuhan, tolong sembuhkan saya. Sudah terlambat. Nah, ini Bapak, Ibu, dan saya, ini peringatan untuk kita. Saya ingatkan lagi. Saat ini, musimnya ini. Orang, ada kerinduan hari ini, mari kita berkumpul. Mari kita kumpul rame-rame menyanyi memuji Tuhan. Tapi Tuhan sudah tidak berikan kesempatan. Kalau nanti lewat ini Bapak, Ibu, Alkitab katakan berhasil, beruntung, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Ini kesempatan yang baik. Mengintrospeksi, lihat diri baik, koreksi diri baik-baik Bapak, Ibu. Jangan sampai kita dihitung terlambat. Nanti ada banyak orang nanti kalau sudah lambat, oh Tuhan ampuni, Tuhan sudah tidak kasih kesempatan, sudah terlambat. Dan saat ini Bapak, Ibu, dalam 3 bulan ke depan ini tidak ada orang akan berkumpul banyak-banyak, tidak ada orang rapat sana rapat sini, tidak ada orang susun program ini dan program itu. Dulu kita mau programkan sesuatu, susah cari waktu, sepertinya kita sibuk. Sekarang kita mau pikirkan, ternyata Tuhan punya kehendak adalah perbanyak waktu bersama diri sendiri, bersama Tuhan, berbanyak waktu kepada keluarga dan rumah tangga, berbanyak waktu merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai Bapak, Ibu, dengan situasi ini khawatir.
Secara manusiawi, Bapak Ibu pasti khawatir. Tetapi ingat, Tuhan ada bersama Bapak Ibu. Kemudian berikut di sini. Orang tadi yang tidak berpengalaman itu, dia berjalan terus, lalu kena celaka. Ia tidak ada yang lebih berbahaya bagi jiwa-jiwa yang berharga daripada ketika mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan itu atau himbauan-himbauan. Tidak ada yang lebih berbahaya Bapak Ibu bagi jiwa, bagi orang-orang yang berharga daripada ketika mereka tidak mengindahkan peringatan. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak mengindahkan peringatan pemerintah, Tuhan pakai pemerintah hari ini, Alkitab sudah catat, akan celaka. Pasti menemui kecelakaan. Kecelakaan itu berupa sakit penyakit. Hati-hati Bapak Ibu dan saya hari ini, jangan gegabah. Satu ayat di sini di firman Tuhan dari Keluaran pasal 9 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan baca untuk kita ayat pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, ingat Bapak Ibu, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ada banyak orang hari ini tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai waktu Tuhan. Sekarang baru kita melihat. Ini masih kecil Bapak Ibu. Ini masih seujung kuku saja. Belum kita melihat ada gempa bumi. Belum kita melihat ada orang ditelan bumi hidup-hidup. Jangan sampai ada itu Bapak Ibu. Ayat ini Tuhan minta kita mengindahkan firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu dan saya minggu depan, selama 3 bulan ke depan, akan ada terus rekaman. Nanti ada bagian di hari berikutnya akan ada rekaman pendek untuk Bapak Ibu dan saya. Nah, inilah perenungan firman Tuhan hari ini. Saya ulangi lagi, jangan gegabah, jangan seperti orang yang tak berpengalaman. Jadilah orang yang memiliki pengalaman. Pengalaman apa? Di dalam hidup ini bersama Tuhan. Sejarah kita saat ini. Sering saya katakan, kita sudah di hotel itu sudah jalan 4 tahun, masuk ke 5 tahun. Tahun mau masuk ke 5, kita dirumahkan oleh Tuhan. Renungkan ini baik-baik, sehingga menjadi orang bijak dan engkau berpengalaman di hadapan Tuhan. Banyak hari ini umurnya tua tapi tidak memiliki pengalaman. Umurnya saja tua tapi tidak memiliki kedewasaan. Kiranya Bapak Ibu dan saya dewasa di hadapan Tuhan. Dewasa bersikap, dewasa berpikir, dewasa mengambil keputusan, dewasa melihat situasi-situasi saat ini. Tenang, itu orang dewasa. Tidak gegabah dia. Jangan berjalan terus. Hati-hati dalam perjalanan ini. Jangan gegabah. Nanti, kalau terus nanti tidak berpikir panjang nanti, pasti firman sudah katakan, kita pasti kena celaka. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biar dalam waktu singkat ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan, yaitu hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu ini. Amin.